Shalom Bapak Ibu, Jemaat GKI Klasik Solo yang terkasih. Pada hari ini kita kembali lagi di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pada 26 Juni 2021. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, disapa kembali oleh firman Tuhan, dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk mengawali renungan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk setiap hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan, untuk setiap pertolongan dan juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, disapa kembali oleh firman-Mu. Biarlah kiranya renungan ini, firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan, menjadi pedoman dan memperteguh setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Ratapan 2 ayat 1 dan ke-5. Kita sama-sama mau melihat tentang bagaimana kisah Nabi Yeremia bersama dengan bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Ratapan 2 ayat 1 dan 5 berbicara demikian. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tadi ingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika saya membaca tentang ayat kita pada saat ini, saya teringat bahwa ini adalah sebuah kisah yang dulu juga saya pelajari waktu kuliah, di mana waktu itu Yehuda dan bangsa Israel benar-benar digambarkan sebagai bangsa yang bebal, bangsa yang terlambat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika kita berbicara soal kata terlambat, Bapak Ibu pasti tidak asing ya dengan kata terlambat. Bisa terlambat mungkin ketika kita janjian dengan seseorang, atau mungkin terlambat ketika bangun pagi, terlambat pergi ke kantor, terlambat mengikuti ibadah mungkin bahkan, atau mungkin terlambat memahami sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan kata terlambat, mungkin saja itu karena ada sesuatu yang telah kita lakukan sebelum pada akhirnya menjadi sebuah keterlambatan itu. Mungkin ketika kita terlambat bangun pagi, mungkin saja kita kemarinnya kita begadang, atau mungkin kita lembur sampai larut malam, atau mungkin ketika kita terlambat memahami sebuah peristiwa yang terjadi ya karena kita sudah terlanjur memberikan respon secara spontan ketika itu terjadi. Selalu ada sebab akibat yang berkesinambungan, yang bahkan secara alamiah juga terjadi di dalam tatanan kelangsungan hidup alam semesta, Bapak Ibu. Dan begitu pula dengan kehidupan beriman kita. Seperti yang kita tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Kebenaran dan keadilannya Tuhan kita ini sudah tidak usah diragukan, udah mutlak. Dan begitu besar cintanya kepada seluruh ciptaannya, kepada manusia, sehingga ia selalu memberikan hari-hari baru, kesempatan yang baru kepada kita semua. Dan ketika kita memilih untuk hidup dengan taat pada segala ketetapan dan kebenaran Tuhan, kita sudah bisa melihat bahwa ke depannya pribadi yang akan terbentuk ialah pribadi yang sungguh-sungguh membuahkan nilai-nilai teladan Tuhan, yang juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Nah, tapi beda lagi ceritanya nih jika pengetahuan, kesempatan, kasih Tuhan yang telah kita ketahui dan telah kita terima itu tidak sungguh-sungguh kita hidupi, tidak sungguh-sungguh kita respon dengan baik. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak sungguh-sungguh merespon itu dengan baik? Bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh merespon itu dengan baik? Karena setiap orang harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu.
Kisah perjalanan Yeremia bersama bangsa Israel dan Yehuda dalam Ratapan 2 yang mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan menjadi pengingat bagi kita semua pada saat ini. Di mana kita bisa melihat pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan saja untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel saja, tetapi kepada nabi bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang dikatakan pernah mengenal Tuhan, lalu berbalik dari Dia karena kesenangan dosa menjadikan Allah menjadi musuh manusia. Israel dan Yehuda juga melakukan demikian, dan akibatnya kita bisa lihat di dalam Ratapan 2, mereka dikatakan amat menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang percaya tidak dapat meninggalkan Tuhan dan firman-Nya sambil berharap bahwa Allah tidak akan melakukan apa-apa. Akan tiba saatnya Allah akan mencurahkan keadilan-Nya atas semua orang yang tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat. Dan kita yang saat ini selalu diingatkan, jangan sampai terlambat menyadarinya. Jangan menjadi sia-sia atau mencelakakan apa yang menjadi perkataan, tindakan, upaya di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengerti Bapak Ibu tentang kebenaran dan juga keadilan Tuhan. Dan Ia selalu memberikan kita juga hari-hari baru dengan kesempatan-kesempatan baru untuk terus memperbaiki kehidupan. Memaknai kehidupan dengan lebih sungguh lagi, menjalankan firman-Nya, menjadi adil dan benar, sebagaimana yang Tuhan kita teladankan. Seringkali mungkin kita tidak memahami dan belum menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua bisa saja terjadi karena kita belum mau untuk taat dan setia melihat setiap rancangan Tuhan, menerima setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi kita semua saat ini yang bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan, jangan sampai terlambat Bapak Ibu memahami rencana dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika mungkin saat ini kita belum dapat memahami rencana Tuhan atau mungkin sering terlambat memahami, Tuhan memberikan kita kesempatan baru untuk terus dibentuk, untuk terus memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia dan taat pada jalannya, karena iman dan perbuatan harus berjalan dengan selaras, beriringan, dan suatu saat nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh firman-Mu pada saat ini yang boleh bersama-sama kami renungkan dan juga kami dengar, sungguh kembali menggugah setiap hati kami, menyadarkan kami akan kebenaran dan juga keadilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya apapun yang kami perbuat, kiranya Tuhan boleh turut serta, sehingga apapun yang dihasilkan nanti itu adalah semua karena berkat pertolongan dan juga pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat, menjadi hamba-Mu yang setia di setiap jalan yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.